王身上的封印。可以竭力感受元丹，也不是没有别的办法。 Balik ke Master Yan yang tidak tinggal diam begitu saja, dia masih berusaha melacak keberadaan Lindong dengan menghubunginya melalui domain spiritualnya. Namun hal itu sangat beresiko karena jika gagal, maka Master Yan bisa terperangkap di dalam domain spiritual milik Lindong selamanya alias ikut innalillahi bersama Lindong. Setelah meyakinkan diri, Master Yan akhirnya mulai masuk ke dalam domain spiritual milik Lindong dan berusaha membangunkannya dari perangkap genjutsu mantra pengendali boneka. Awalnya Master Yan kesulitan menyadarkannya karena Lindong melihat ayahnya di dalam ilusi tersebut. Namun setelah semua cewek-cewek ikut membantu dan ikut masuk ke dalam domain spiritualnya, dia akhirnya tersadar dan terlepas dari mantra pengendali boneka. Singkat cerita, setelah berhasil menemukan Lindong, mereka semua akhirnya kembali ke Menara Jimat dan tanpa membuang waktu, Qingsu langsung mulai mengekstrak jantung Nirwana untuk membebaskan orang-orang dari mantra pengendali boneka. Namun masih tersisa satu masalah lagi di mana jimat leluhur Lindong yang saat ini masih berada di tangan Teng Lei. Awalnya Lindong sempat pesimis dia bisa merebut jimat itu kembali, mengingat kekuatannya yang masih berada jauh di bawah Teng Lei. Di sini Wan Wan berusaha menyemangati Lindong untuk tidak menyerah dan tetap berusaha meningkatkan kekuatannya. Dan untuk menambah semangatnya, Wan Wan lalu memberinya pusaka tombak naga dari makam kuno yang sebelumnya dia selamatkan sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Lang Tian yang sedang dirawat oleh Mu Qian akhirnya tersadar. Mu Qian berkata kalau dia telah menyelamatkannya dari mantra pengendali boneka milik Teng Lei. Dan dia juga menghasut Lang Tian untuk memanfaatkan kepercayaan Lindong yang sudah dia dapatkan. Di mana dia memintanya untuk tetap berada dekat dengan Lindong di Serikat Jimat untuk mencari info tentang keberadaan ketujuh jimat leluhur yang lain. Karena di sini Lang Tian belum menyadari siapa Mu Qian sebenarnya, dia setuju untuk melakukan misi tersebut karena mengira kalau hal itu dilakukan demi sektenya agar bisa membantu melawan iblis Yi. Singkat cerita, Lang Tian akhirnya kembali ke Menara Jimat dan bertemu dengan Lindong. Di sini Master Yan sempat menegur Lang Tian karena menganggap kalau utusan dari Sekte Gerbang Yuan tidak ada urusan dengan Serikat Jimat. Namun Lindong membelanya dengan alasan kalau Lang Tian telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Dia juga mengatakan niatnya untuk membalas dendam kepada Sekte Boneka, di mana Lang Tian bisa membantunya melatih level kultivasinya. Mendengar hal itu, Master Yan lalu mengatakan kepada Lindong kalau dia benar-benar ingin membalas dendam, maka acara pertandingan menara adalah waktu yang tepat. Master Yan lalu menjelaskan kalau dalam waktu kurang dari sebulan, Serikat Jimat dan Sekte Boneka akan bertanding untuk memperebutkan status guru jimat di dalam pertandingan menara. Karena sudah menetapkan niatnya untuk membalas dendam, Lindong akhirnya setuju untuk ikut ke dalam pertandingan tersebut dan berjanji untuk giat berlatih demi meningkatkan kekuatannya. Setelah pertemuan itu, asisten Master Yan sempat menegurnya karena telah meng-ACC Lang Tian untuk tinggal di Serikat Jimat. Dia agak curiga dan takut kalau Lang Tian sebenarnya mempunyai niat tersembunyi. Namun Master Yan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia justru menganggap Lindong mempunyai keberuntungan besar karena secara tidak langsung dapat membuat 3 sekte besar berpihak kepadanya. Di sisi lain diperlihatkan Teng Lei yang sedang kebingungan mencari cara untuk mengaktifkan jimat leluhur Lindong. Dia mengira bahwa hanya dengan memiliki jimat tersebut maka akan otomatis membuatnya menjadi penerus leluhur Fuzu. Padahal hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh. Karena sebenarnya orang yang akan menjadi penerus sudah ditakdirkan dari kocokan arisan dan dia tidak bisa mengubahnya begitu saja. Di sini Martin menyadari kalau dia bisa memperalat Teng Lei karena otaknya agak kurang. Dia lalu menipunya dari dalam jimat dengan berpura-pura menjadi suara ilahi dan mensetrap Teng Lei dengan menyuruhnya untuk hormat kaki satu sambil menghadap matahari jika dia ingin mendapatkan kekuatan dari jimat tersebut.
Begitu Teng Lei lengah, Martin lalu diam-diam keluar dari jimat dan kabur kembali ke serikat jimat. Kembali ke serikat jimat, diperlihatkan Master Yan dan Lindong yang sedang mempersiapkan latihannya, di mana Master Yan memberitahu Lindong jika ingin meningkatkan kekuatannya, maka dia harus menghafal mantra-mantra dari kitab gerakan dewa yang jumlahnya sekitar 9.000 lebih. Namun sebelum memasuki fase latihan itu, Lindong harus lebih dulu mengasah energi chi miliknya. Master Yan lalu meminta Lindong untuk berlatih menggunakan pusaka tombak naga yang diberikan Wan Wan kepadanya. Dia menjelaskan kalau pusaka itu cocok untuk mengukur kekuatan penggunanya. Jika sang pengguna telah mencapai level tertinggi, maka tombak itu akan menjadi tombak naga. Master Yan lalu mempraktekannya di depan Lindong, di mana saat dia menyalurkan energinya, sebuah aura berbentuk naga muncul dari ujung tombak tersebut. Namun saat Lindong mencobanya, dia hanya berhasil mengeluarkan aura ikan lele geprek yang menunjukkan tingkatan terendah dari tombak tersebut. Berdasarkan hal itu, Master Yan lalu memerintahkan Lindong untuk menjalani latihan intensif setiap hari untuk menghafal mantra dan berlatih tombak demi menghadapi sekte boneka di pertandingan menara. Keesokan harinya, diperlihatkan Qingsu yang sedang melakukan zoom dengan seniornya di dalam hutan, di mana Qingsu curhat kalau level kekuatannya ternyata telah menurun karena pil inti di tubuhnya hancur saat dia berusaha untuk melindungi Lindong. Seniornya yang mendengar pengakuan Qingsu pun kaget karena sepengetahuannya, jika level kekuatan seseorang telah turun, kemungkinan besar orang itu tidak akan pernah bisa pulih seperti apa yang dialami ayah Lindong. Di sini Qingsu sebenarnya lebih khawatir terhadap statusnya yang kemungkinan akan dicabut jika ketua sekte Istana Langit mengetahui hal itu. Dia khawatir tidak bisa menjaga ibunya dan melanjutkan misi untuk mencari kebenaran tentang ayahnya. Tidak jauh dari tempat Qingsu, ternyata Wan Wan tidak sengaja lewat dan mendengar percakapan tersebut. Begitu mendengar kalau pil inti saingannya hancur, Wan Wan langsung simpati dan membantu Qingsu begitu melihatnya sudah mulai lemah. Sementara itu di sekte Istana Langit, senior yang sebelumnya kontak dengan Qingsu tidak sengaja berpapasan dengan tetua Sen, di mana tadinya dia berniat untuk diam-diam turun gunung dan membantu Qingsu. Namun karena tetua Sen terlanjur lihat, dia akhirnya menjelaskan apa yang terjadi kepada Qingsu dan niatnya untuk membantunya. Mendengar hal itu, tetua Sen yang terlihat kecewa akhirnya memutuskan untuk pergi ke menara jimat dan menemui Qingsu. Di pertemuan itu, tetua Sen meminta Qingsu untuk segera balik kandang dan berkata kalau dia akan mencari penggantinya sebagai pelindung utusan jimat. Qingsu tentu saja tidak mau menuruti perkataan tetua Sen begitu saja. So dia meminta ketua Sen untuk memberinya waktu 3 hari di mana dia akan berusaha untuk mendapatkan kembali pil inti dan kekuatannya. Dia juga berjanji jika dalam waktu 3 hari tidak ada perubahan, maka dia akan kembali ke sekte Istana Langit dan menerima hukuman dari tetua Sen. Setelah kejadian itu, Lindong tampak merenung karena menganggap apa yang menimpa Qingsu adalah akibat dari kesalahannya. Di sini Lindong langsung kepikiran untuk menggunakan jantung nirwana demi mengembalikan pil inti milik Qingsu, yang padahal item tersebut sebelumnya telah disiapkan untuk meningkatkan level kultivasi Lindong sebelum mengikuti pertandingan menara dengan sekte pengendali boneka. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, dia langsung pergi menuju hutan untuk menemui Qingsu. Di sini tentu saja Qingsu langsung menolak bantuan dari Lindong, karena tanpa jantung nirwana hampir mustahil Lindong bisa mengalahkan sekte boneka di pertandingan menara. Namun berhubung dia sendiri juga sudah putus asa, Qingsu akhirnya pasrah dan malu-malu mau menuruti perkataan Lindong. Singkat cerita, setelah meminum jantung nirwana dan fokus mengembalikan kekuatannya, pil inti Qingsu akhirnya kembali normal. Namun Master Yan yang mengetahui hal itu langsung terlihat berbeda.
Rupanya di sini dia sangat tidak setuju dengan keputusan Lindong sehingga membuatnya marah besar. Master Yan menilai kali ini Lindong benar-benar terlalu egois dan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya yang bisa saja membuat serikat jimat menjadi ambyar. Karena merasa tidak enak, Jingsu lalu pergi menyusul Master Yan untuk meminta maaf. Dia mengakui kalau semua ini adalah salahnya karena telah menerima jantung nirwana dari Lindong. Namun karena sudah terlanjur, Master Yan hanya berpesan kepada Jingsu untuk benar-benar menjaga Lindong mengingat dia sudah merelakan item tersebut untuk menyelamatkannya. Di sisi lain diperlihatkan Lang Tian yang sedang melaporkan update berita terkini dari Serikat Jimat kepada Mujian. Karena sebentar lagi pertandingan menara akan dimulai, Mujian lalu memerintahkan Lang Tian untuk terus mengawasi Lindong sambil menggali info tentang keberadaan jimat lainnya. Sementara itu Teng Lei yang sebelumnya diam-diam menguping pembicaraan mereka, dia lalu meminta izin kepada Mujian untuk menambah keruwetan di Serikat Jimat, di mana dia berniat untuk menculik Lintan agar Lindong tidak fokus berlatih agar mereka bisa memenangkan pertandingan menara dengan mudah. Mendengar hal itu, Mujian pun membebaskannya untuk melakukan apapun yang dirasa perlu untuk menjegal Serikat Jimat memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, Teng Lei akhirnya menjalankan rencananya dengan diam-diam membawa kabur Lintan. Xiaoyan yang menyadari kalau Lintan tidak ada di tempat pun langsung bergegas memberitahu Lindong. Tanpa pikir panjang, Lindong yang sebelumnya telah berjanji kepada Master Yan untuk berlatih meningkatkan level kultivasinya, setelah mendengar kalau adiknya diculik oleh sekte boneka, akhirnya kalap dan berniat untuk menyelamatkan adiknya. Tindakan tersebut tentu saja ditentang oleh Master Yan dan anggota Serikat Jimat lainnya karena waktu pertandingan menara sudah semakin mepet. Di tengah ketegangan itu, Lang Tian muncul dan menawarkan diri untuk pergi menyelamatkan Lintan. Dia berkata kalau Lintan juga adalah adiknya dan oleh karena itu dia pun berkewajiban untuk menjaga keselamatannya. Lindong yang saat ini sudah mulai mempercayai Lang Tian pun akhirnya mengizinkannya untuk pergi sementara dia akan berlatih dan bersiap untuk ikut pertandingan menara. Untuk mempersingkat waktu, Master Yan akhirnya memilih jalan ekstrim untuk melatih Lindong, yaitu dengan latihan 1000 petir, di mana di sini Lindong harus menahan sambaran petir selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk membuka 24 saluran vital yang ada di tubuhnya, agar dia bisa naik level secara instan. Karena tidak ada jalan lain, Lindong akhirnya setuju dan langsung memulai latihan tersebut. Keesokan harinya, diperlihatkan Master Yan dan rombongan Serikat Jimat lain yang memutuskan untuk berangkat ke pertandingan menara tanpa Lindong. Karena Lindong belum selesai dengan pelatihannya, akhirnya Master Yan memutuskan kalau dia sendirilah yang akan turun mengikuti pertandingan menara. Kembali ke menara Serikat Jimat, diperlihatkan di sini kalau Lindong sepertinya sudah mencapai batasnya dan tidak sanggup lagi bertahan. Wan Wan yang menyadari hal itu pun langsung meminta Jingsu untuk membantunya di puncak menara. Begitu melihat kondisi Lindong yang sudah tidak sadarkan diri, Jingsu langsung berinisiatif menyalurkan energi miliknya dan membantu Lindong membuka saluran vitalnya. Tanpa diduga dengan bantuan Jingsu, seluruh saluran vital di tubuh Lindong langsung terbuka yang otomatis membuatnya mencapai kultivasi level langit atau kurang lebih setara dengan level Jingsu saat ini. Tidak berselang lama, Xiaoyan dan Martin muncul di sana dan mengabarkan kalau Master Yan sudah lebih dulu berangkat menuju ke pertandingan menara. Mendengar hal itu, Lindong pun langsung gas banter menuju TKP untuk menyusul gurunya. Dan akhirnya sampai di pertandingan menara tepat sebelum Master Yan memasuki arena. Dengan penuh keyakinan, Lindong lalu mengatakan kalau dialah yang akan menjadi perwakilan dari Serikat Jimat untuk melawan Teng Lei dalam memperebutkan batu leluhur di puncak menara.
Singkat cerita, menara leluhur akhirnya muncul dan di sini Lindong sempat lupa tentang mantra untuk memasuki menara leluhur. Beruntung Master Yan sudah menduga hal itu sebelumnya dan meminta Martin untuk membantu Lindong merapalkan mantra tersebut. Setelah menara leluhur terbuka, Teng Lei dan pasukannya mewakili sekte pengendali boneka langsung masuk ke dalam. Sementara Serikat Jimat diwakili oleh Lindong, asisten Master Yan dan para anggotanya. Di dalam pertandingan itu, mereka hanya perlu naik sampai ke tingkat paling atas dan mengambil batu leluhur. Namun siapapun yang sudah jatuh tidak diperbolehkan lagi mengikuti pertandingan. Dan tidak semudah itu juga. Karena di puncak menara, mereka harus melewati badai astral, yaitu angin berkecepatan tinggi yang membawa bebatuan yang sangat tajam, di mana bahkan Master Yan pun belum pernah bisa melewatinya seumur hidupnya. Awalnya tim Serikat Jimat sempat unggul dan berhasil melewati sekte boneka. Namun Mujian yang ternyata diam-diam memantau mereka dari jauh tidak tinggal diam dan memberikan buff kepada Teng Lei. Di sini Lindong sempat hampir terjatuh saat berusaha kabur dari kejaran orang-orang yang dirubah menjadi boneka oleh Teng Lei. Untungnya asisten Master Yan sempat menolongnya kembali ke atas. Lalu berhubung anggota Serikat Jimat semakin berkurang karena sebagian sudah terjatuh, Lindong dan asisten Master Yan akhirnya mulai terpojok. Sampai akhirnya mereka mulai keteteran melawan boneka-boneka yang terlihat semakin liar dan kuat, yang akhirnya membuat asisten Master Yan terjatuh dari menara tersebut. Begitu sampai di bawah, sambil menahan luka, dia lalu mengatakan kalau Teng Lei telah berbuat curang dengan mengubah anak buahnya menjadi boneka dan menggantikannya untuk menyerang Lindong dan dirinya. Begitu mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Qingsu langsung menerobos ke dalam menara untuk membantu Lindong. Awalnya ketua sekte boneka berusaha untuk mengejar Qingsu. Namun dirinya berhasil dihalau oleh Xiaoyan yang membuatnya protes dan menuduh kalau Serikat Jimat telah melanggar peraturan karena Qingsu bukanlah bagian dari Serikat Jimat. Di sini Master Yan akhirnya buka suara dan berkata kalau sekte boneka lah yang lebih dulu melanggar aturan karena berusaha menyakiti Lindong dan anggota Serikat Jimat lainnya. Dia juga menjelaskan kalau Qingsu adalah pelindung utusan Jimat yang dari sananya memang sudah digariskan untuk menjaga dan mendampingi pewaris Jimat leluhur. Kembali ke dalam menara, diperlihatkan Lindong dan Teng Lei yang akhirnya hampir sampai di puncak menara tempat batu leluhur berada. Di sini Teng Lei sempat berusaha melukai Lindong dengan pedangnya. Beruntung Qingsu datang tepat waktu dan langsung membantu Lindong menyingkirkan Teng Lei. Sayangnya saat hanya tinggal selangkah untuk mendapatkan batu leluhur, Lindong lengah dan tidak menyadari kalau Teng Lei diam-diam merayap dari bawah bebatuan. Karena serangan mendadak itu, Lindong dan Qingsu akhirnya terjatuh dan keluar dari menara leluhur. Lindong yang tidak terima dengan kekalahannya lalu berusaha untuk menerobos masuk kembali ke dalam menara. Namun usahanya sia-sia karena aturan yang menegaskan kalau siapapun yang sudah keluar nggak bisa masuk kembali. Sementara itu, ketua sekte boneka yang sebelumnya sudah jumawa karena mengira kalau Teng Lei berhasil memenangkan pertandingan tersebut juga harus kecewa begitu melihat anaknya keluar dengan tangan kosong. Ternyata Teng Lei tidak kuat menahan angin astral yang mencabik siapapun yang mendekati batu tersebut dan akhirnya dia menyerah dan memilih untuk turun. Dengan begitu, maka diputuskan kalau pertandingan akan diadakan kembali tahun depan karena dari kedua pihak belum ada yang mampu mengambil batu tersebut. Karena hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum menara leluhur kembali ke dalam tanah, Serikat Jimat dan Sekte Boneka akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut.
Dan tidak berselang lama, Mujian muncul di tempat itu dan berusaha menerobos masuk ke dalam menara leluhur. Begitu mendapat sinyal kalau menara leluhur diserang, Serikat Jimat dan Sekte Boneka pun langsung kembali ke sana dan mengecek keadaan. Di sini Master Yan dan murid-murid Serikat Jimat sampai lebih dulu dan melihat kalau penjaga menara tewas dengan cara yang tidak wajar. Untuk memperkeruh suasana, Teng Lei lalu dengan sengaja menuduh kalau Master Yan lah yang membunuh para penjaga untuk mencuri batu leluhur. Padahal dia sendiri dan ayahnya tahu kalau itu adalah ulah Mujian. Akhirnya karena merasa tersinggung, bentrok antara dua kubu pun tidak bisa dihindari. Seperti pepatah Korea mengatakan Ganman Egihoe, yang artinya selalu ada kesempatan dalam kesempitan, Lindong yang baru sampai di tempat itu langsung menerobos dan meminta izin kepada Master Yan untuk kembali masuk ke dalam menara. Di sini Master Yan mendukung permintaan Lindong karena merasa kalau dia sudah dicurangi oleh Sekte Boneka. Tanpa membuang waktu, dia pun langsung mengerahkan kekuatannya untuk menggantikan para penjaga membuat jalan masuk untuk Lindong dan Qingsu. Sementara yang lainnya menahan Sekte Boneka agar tidak ikut masuk ke dalam. Di dalam menara, karena nggak ada lawan yang menghambat mereka, Lindong dan Qingsu dapat dengan mudah sampai di puncak menara. Namun mereka tetap tampak kewalahan menghadapi angin astral yang menjaga sekitar batu leluhur. Di sini akhirnya Lindong diam-diam mendorong Qingsu keluar karena dia tidak ingin membahayakan nyawanya. Dia memutuskan untuk mengambil batu leluhur dan menanggung resikonya seorang diri. Di saat yang bersamaan, menara leluhur juga mulai runtuh karena tidak ada lagi penjaga yang menopangnya. Kini giliran Wan Wan yang masuk ke dalam menara dan membantu Lindong karena dia tidak ingin pujaan hatinya terkubur hidup-hidup bersama dengan menara leluhur. Di sisi lain, Master Yan juga tidak tinggal diam. Dia langsung memerintahkan semua muridnya untuk menahan menara itu dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua kristal Yuan yang dia miliki, paling tidak sampai Wan Wan berhasil membawa Lindong keluar. Sementara itu di puncak menara, diperlihatkan kalau Lindong ternyata sudah berhasil mendapatkan batu leluhur yang membuatnya tidak sadarkan diri dan tertarik ke dalam dimensi batu tersebut. Di dalam dimensi itu, Lindong bertemu dengan leluhur jimat pelahap miliknya yang memberinya petunjuk tentang keberadaan jimat leluhur lainnya, di mana dia memberitahukan Lindong sebuah peta spiritual yang akan menunjukkannya lokasi jimat ruang, salah satu dari ketujuh jimat leluhur yang lain. Di sisi lain di dunia nyata, setelah bersusah payah melewati angin astral, Wan Wan pun akhirnya menemukan Lindong yang tidak sadarkan diri di tumpukan bebatuan. Tanpa membuang waktu, dia pun langsung berusaha mengeluarkan Lindong dan menyadarkannya dan akhirnya mereka berhasil selamat dan keluar di saat yang tepat.